Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin yang terakhir, yaitu tentang income statement atau biasa yang dikenal dengan laporan laba rugi. Apa sih income statement? Nah, income statement ini untuk menggambarkan kira-kira pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa pada saat suatu periode. Nah, dari sini juga kita akan tahu gimana sih kondisi perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, pada income statement ini adalah hal yang sangat basic dilakukan oleh perusahaan. Tanpa adanya income statement, mereka nggak akan tahu kira-kira berapa sih saya dapat laba saya. Nah, di sini ketika kita ngomongin tentang laba rugi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penjualan. Jadi, ketika mau membuat laba rugi, kita harus udah tahu dulu nih anggaran penjualan kita berapa. Tanpa ada anggaran penjualan, kita nggak akan tahu berapa jumlah penjualan yang terjadi, estimasinya. Karena balik lagi, ini adalah anggaran, sebuah estimasi. Ada penjualan, habis itu nanti penjualan akan dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk mencari tahu laba kotor kita. Nah, kenapa laba kotor? Laba kotor ini karena di dalam laba tersebut masih ada beban-beban biaya yang harus dibayarkan. Nah, di mana beban itu adalah beban operasional. Ada biaya gaji, lain-lain, dan sewa. Ini hanya contoh saja. Nah, dari beban tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk supaya operasional perusahaan tetap berjalan. Bebannya apa saja? Nah, laba kotor dikurangi dengan beban operasional, jumlah bebannya itu akan menjadi laba operasional. Jadi memang sudah ada laba nih, tapi laba tersebut masih ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Antaranya ada dua, beban bunga sama beban pajak. Kan kita tidak bisa dibohongi kalau misalnya kita ngomongin itu pasti ada bunga yang dibayarkan dari operasional tersebut, ada pajak yang harus ditanggung. Nah, laba operasional itu yang tadi sudah dikatakan, laba kotor dikurangi beban operasional akan dikurangi dengan beban bunga. Bunganya itu nanti misalnya 10%, berarti 10% dari laba operasionalnya berapa nih? Nah, jadi laba operasional dikurangi beban bunga akan ketemu yang namanya laba sebelum bunga. Jadi masih belum laba bersih nih, masih harus ada beban bunga yang harus laba sebelum pajak. Ini saya typo. Nah, jadi masih ada pajak nih yang harus saya bayarkan. Baru laba sebelum pajak, ketemu pajak, ketemu lagi yang namanya laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak ini bisa dikatakan sebagai laba bersih. Kenapa? Karena sudah tidak ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Mulai dari biaya bunganya sudah tidak ada, pajaknya sudah tidak ada, operasional sudah tidak ada. Itu adalah laba yang benar-benar udah clear, udah nggak ada yang harus ditanggung di sana. Laba itulah yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, tapi kondisi di sini ketika misalnya ternyata mengalami kerugian, apakah mungkin? Sangat mungkin, itu sangat mungkin terjadi. Perusahaan bisa saja terjadi, misalnya dari segi penjualan ternyata lebih kecil daripada beban operasional kita. Oleh karena itu, penting sekali buat estimasi yang sangat baik, yang sangat jelas, sangat realistis, agar bisa tahu bagaimana keputusan yang pas untuk menjalankan perusahaan tersebut. Oke, sampai di sinilah kita akan ngomongin terkait dengan master budget. Tadi udah ada laba penjualan, terus ada laba harga pokok penjualan, ada ada anggaran penjualan, anggaran harga pokok penjualan, ada anggaran operasional, anggaran laba rugi, dan anggaran inventory. Semua anggaran itu adalah hal yang paling penting, yang paling inti ketika kita ngomongin tentang financial modeling. Dan anggaran satu dan yang lainnya itu akan saling berterikat. Jadi ketika kita sebagai modeler membuat model ini harus teliti dalam membuatnya dan harus menggunakan sedikit main logika kita, gimana sih supaya ini masuk ke sini, ini masuk ke sini gitu. Oke, sampai di sini dulu mengenai master budgeting, yang dimana ini model for model. Kita pengenalan sedikit terkait Excel yang digunakan, apa saja akun-akunnya. Nanti kalau teman-teman masih bingung silahkan tanyakan aja. Sampai di sini dulu, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.